Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini jumpa bersama saya Andi Ilmihani dalam konten podcast analisis isu kontemporer. Sebelum lebih jauh kita bercerita panjang kali lebar, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Karena ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Kenalan dulu dong. Perkenalkan, saya Andi Ilmihani, anak Sulawesi yang kebetulan numpang lahir dan besar di Jayapura. Saya anak ketiga dari 7 bersaudara. Sekarang lagi menempuh masa pelatihan dasar di CPNS BPK RI tahun 2021. Baik, cukup sekian mungkin perkenalan singkat saya. Nah, kebetulan karena saya sedang dalam masa pelatihan dasar, namanya aja pelatihan dasar ya. Jadi guna meningkatkan skill dan pengetahuan, jadi di sini saya ingin sharing atau berbagi sama teman-teman tentang isu-isu kontemporer. Kalau isu itu artinya hal-hal yang sedang hangat ya terjadi. Bener gak sih? Iya, isu itu hal yang sedang terjadi dan kontemporer itu yang sedang hangat. Bener gak sih? Coba cek-cek lagi ya di Om Google. Iya, oke, kita lanjut. Berbicara soal isu kontemporer, kalau masalah isu sih yang merebak di kalangan masyarakat pasti banyak ya. Hanya saya mengklasifikasikannya ke yang lagi hot dalam waktu dekat ini. Isu kontemporer itu kan bisa mengenai politik, wisata, dan lain sebagainya. Hal yang akan saya angkat di sini yang pertama itu mengenai kelangkaan energi, kenaikan harga minyak goreng, masalah COVID, dan tingkat kriminalitas. Ini garis besar isu yang saya rasa lagi hangat ya. Nah, setelah melalui melalui identifikasi tentang masalah-masalah yang terjadi, nah saya temukanlah tingkat urgensi dari isu yang layak untuk saya bahas. Masalah kelangkaan energi, kenaikan harga minyak goreng ya, COVID, dan tingkat kriminal sudah saya analisis melalui teknik APKL, aktual, problematik, kehalayakan, dan layak. Kehalayakan ya, halayak itu masyarakat umum, kepentingan orang banyak. Lanjut. Jadi saya dapatkan 2 pokok permasalahan yang kemudian saya urutkan lagi urgensitasnya melalui teknik USG, urgensi, serius, dan growth. Bahasa Inggris saya agak di bawah rata-rata sedikit ya, tapi nggak apa-apa, saya anaknya semangat untuk belajar. Nah, dari analisis teknik USG lah ini saya dapatkan kesimpulan kasus yang akan saya bahas di podcast kali ini, yaitu kenaikan harga minyak goreng. Lanjut. Jadi dalam slide ini saya memetakan menjadi 3 poin. Maaf ya, dalam slide-nya agak sedikit typo. Itu harusnya minyak goreng, bukan minyak goreng. Maklum, saya manusia biasa juga. Jadi di sini ada 3 poin yang akan saya angkat. Masyarakat harus rela mengantri panjang untuk minyak goreng murah. Oknum yang menimbun banyak minyak goreng dan kenaikan harga CPO di pasar internasional. Lanjut, ini adalah beberapa
bukan beberapa sih, ada dua sumber berita yang saya angkat mengenai kelangkaan minyak goreng. Oke, lanjut. Nah, setelah membaca berita-berita yang beredar tentang kasus kelangkaan minyak goreng, kemudian setelah langka harganya malah naik, itu saya analisis, ternyata penyebabnya ini ada 4, teman-teman. Yang pertama yaitu kenaikan harga CPO, kemudian keberlanjutan ekspor keluar, kemudian minyak goreng ini menjadi satu bahan yang masih terbilang bahan pokok ya, kebutuhan pokok bagi masyarakat umum di Indonesia. Dan kemudian ada beberapa oknum yang tidak bertanggung jawab. Oke, mari kita bahas. Jadi, dari keempat penyebab kelangkaan minyak goreng yang sudah saya sebutkan tadi, ini kita bahas secara umum saja ya. Menurut saya, gimana ya? Padahal Indonesia ini menjadi salah satu penyedia sumber utama minyak goreng, karena dia menjadi salah satu negara pengekspor kelapa sawit terbesar di dunia. Bener gak sih? Nah, minyak goreng ini kan berbahan dasar yang terdiri dari kelapa sawit, minyak zaitun, minyak dari wijen, kemudian pokoknya banyak sumber-sumber utama yang bisa dijadikan minyak goreng. Nah, ini ada kaitannya nih sama yang terjadi antara Ukraina dan Rusia. Ukraina kan menjadi salah satu negara yang sumber alamnya itu bunga matahari yang bisa menjadi bahan pokok dari minyak goreng juga. Nah, karena di sana sedang terjadi something, jadi di sana terjadi penyerangan sehingga permintaan permintaan minyak bunga mataharinya menurun dan beralihlah ke kelapa sawit. Nah, inilah yang menjadi salah satu ya, karena masih banyak sebab-sebab lain yang terjadi. Ada juga yang mengatakan bahwa karena adanya dua harga yang berbeda di dalam satu negara. Ini kalau kita lihat beberapa kasus waktu lalu, banyak orang yang rela mengantri berdesak-desakan sampai kesehatannya bahkan dipertaruhkan untuk mendapat minyak goreng murah. Sementara di tempat lain ada minyak goreng yang dengan harga tidak murah tanpa mengantri, tapi ya itu harganya tidak murah. Jadi masyarakat kita lebih tergiur dengan harga yang lebih murah. Nah, di sisi lain terjadilah satu keluarga berbondong-bondong pergi mengantri untuk dapat minyak goreng murah. Dapatlah 10 liter, 20 liter, kemudian dijual kembali dengan harga yang lebih tinggi menurut saya. Ya mungkin ada ya oknum-oknum seperti itu yang mereka menimbun untuk entah keperluan pribadi, entah dijual kembali. Nah, dari sinilah pokok-pokok permasalahan ini yang menyebabkan terjadinya kesenjangan antara kebutuhan dengan produk yang tersedia.
Saya pribadi belum bisa memprediksi sih kapan berakhirnya kelangkaan dan kenaikan harga minyak goreng ini. Kita doakan saja semoga segera stabil kembali ya. Oke. Kemudian dari permasalahan-permasalahan tersebut yang sudah kita bahas tadi, saya pribadi merekomendasikan solusi dengan melacak produsen yang harus memiliki kewajiban untuk mensuplai kebutuhan dalam negeri terlebih dahulu sebelum memenuhi kebutuhan ekspor. Sebelum dikeluarkan, sejahterakan dulu masyarakat di dalam negeri. Kemudian kita memprioritaskan kebutuhan masyarakat dalam negeri seperti yang tadi saya bilang. Lanjut, ekspor ini kita perlu, tapi harapan saya untuk lebih ditekankan lagi volume yang diekspor daripada yang disediakan untuk dalam negeri. Kemudian terakhir, kita sebagai salah satu ASN agar baiknya menerapkan pola hidup sehat dengan mengonsumsi makanan yang direbus ketimbang yang digoreng biar kolesterol terjaga ya. Oke, baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Maaf ya agak sedikit kaku soalnya saya baru buat podcast ya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Kalau ada kebaikan yang datang dari saya, sesungguhnya itu dari Allah, dan kalau ada keburukan yang datang dari saya, itu dari saya pribadi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.